Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku Kabar sekalian? anak-anakku sekalian? Kali Berjumpa ini lagi ya, dengan semoga Bapak hari ini jumpa baik-baik lagi saja ya. Di dalam kali ini kita semoga akan anak-anak sekalian sehat-sehat saja di rumah. Kali ini kita akan sekolah belajar mengenai tema 4, subtema pembelajaran 3, PB2. tema 4 globalisasi, subtema 3 Anak-anakku globalisasi sekalian, dan cinta tanah air, pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya sikap positif dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan sikap-sikap positif dan tindakan dengan benar. Anak-anak sekalian, apakah kalian tahu apa makna dari berpikir global, bertindak lokal? Coba anak-anakku sekalian, apa sih? Jadi berpikir global, bertindak lokal, makna pernyataan tersebut adalah pemikiran maju dan mendunia namun tetap bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Di era globalisasi ini diharapkan mampu menerapkan pernyataan berpikir global, bertindak lokal, di mana masyarakat dituntut mampu memahami perkembangan dunia dengan segala bentuk perubahannya. Selain itu, di sisi lain, masyarakat harus mampu bertindak dan berkarya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang beraneka macam karakter dan mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi, anak-anakku sekalian, berpikir global, bertindak lokal itu harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat kita bangsa Indonesia. Jadi, betapa pentingnya kita mencintai produk kita di dalam negeri. Jadi, globalisasi itu mempengaruhi kehidupan. Hal tersebut sangat terasa pengaruhnya di berbagai bidang kehidupan dan tidak seorang pun dapat mengisolasikan diri atau mengelak dari hal tersebut. Kita sebagai manusia harus mampu menyaring, mengambil hal-hal yang positif untuk meninggalkan hal-hal yang negatif agar tidak tergilas oleh roda globalisasi. Salah satunya dengan cara memegang teguh nilai luhur dan akar budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, anak-anakku sekalian, globalisasi itu artinya mendunia. Itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia dari berbagai aspek kehidupan. Saking banyaknya pengaruh globalisasi, kita harus banyak mencintai produk kita dalam negeri. Anak-anak diminta coba bacalah teks yang ada di buku ya. Kemudian setelah dibaca, anak-anakku sekalian coba tuliskan pokok pikiran yang kamu temukan dalam teks tersebut. Setelah memahami pokok pikiran tersebut, tambahkan nilai apa saja yang tersirat atau yang terkandung dalam teks tersebut. Kemudian anak-anak sekalian berikan contoh sikap dan dalam kehidupan sehari-hari dan sebutkan juga hal-hal yang bisa dilakukan terkait tema. Pokok pikiran dalam teks yaitu mengajak kita untuk mengkonsumsi buah lokal. Tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya era globalisasi dan mengkampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk, barang, dan jasa dalam negeri, serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Ya, di situ ada beberapa contoh sikap,
Coba anak-anakku sekalian ya. Jadi makna dari berpikir global bertindak lokal itu mencerminkan sikap contoh. Sikap contoh yang pertama selalu mengkonsumsi buah lokal serta membeli berbagai barang kebutuhan di pasar tradisional. Selain itu menggunakan produk dalam negeri. Itu contoh sikap mencintai cinta tanah air. Kemudian membeli buah dan produk asli Indonesia di pasar tradisional. Meningkatkan potensi diri agar mampu bersaing dan tidak bergantung dengan bangsa lain. Itu nilai yang terkandung. Apakah kira-kira anak bisa melakukannya? Tentu saja bisa. Nah, sekarang di sini ada beberapa, Bapak akan sajikan beberapa teks yang berkaitan dengan cinta tanah air. Yang pertama, yuk cintai buah dalam negeri Indonesia. Terkenal dengan buahnya surga agar berbagai macam buah yang tumbuh subur di negeri Nusantara ini. Sayangnya buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Tentu saja buah yang didatangkan dari luar negeri itu bisa menjadi murah di sini karena buah tersebut didatangkan dalam jumlah yang sangat besar. Ini bisa mempengaruhi buah lokal Indonesia dalam persaingan. Jadi anak-anak, salah satunya untuk mencintai dalam produk dalam negeri itu dengan membeli buah lokal. Kemudian tes yang kedua ini ada kaitannya dengan pasar tradisional. Bapak akan bacakan teksnya. Jangan lupa pasar tradisional. Hai kawan-kawan di seluruh Indonesia, dalam artikel ini kita akan membahas seputar pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya era globalisasi. Seperti contoh, kita pasti lebih senang berbelanja ke supermarket atau mall. Karena di mall itu suasananya tidak pengap, ya, ada AC, wangi, dan lebih nyaman untuk berbelanja dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Karena di pasar tradisional, ya, anak-anak ketahui semua, di situ suasananya pengap. Beda dengan suasana yang ada di supermarket atau mall-mall. Itu ya anak-anak. Jadi di sini apakah kalian lupa Indonesia dari zaman dulu terkenal karena pemasaran sumber daya alam. Dulu pasar tradisional itu hanya menjual belikan barang, sehingga pasar tradisional merupakan warisan leluhur kita terdahulu. Mungkin sudah sebelum penjajahan yang ada di Indonesia, banyak sekali kapal-kapal yang berlayar ke Indonesia karena ingin membeli barang rempah yang dijual di pasar tradisional. Ya, itu ya. Jadi anak-anakku sekalian, kira-kira ada yang anak-anak sudah memahami apa yang Bapak sampaikan? Ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan, yang anakku dapatkan dari sini, bisa menjadi semangat anak-anakku sekalian untuk mencintai tanah air. Dan jangan lupa buat posternya ya, yang berkaitan dengan pasar tradisional. Aku cinta produk Indonesia.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.